Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hawli wal ahwal, awwil halana ila ahsanil hal. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari di bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan barokah ini untuk mengikuti kegiatan ngabuburit filsafat Islam, filsafat dan Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sudah tiba di hari keempat dari program ngabuburit filsafat Islam ini. Sebelumnya sedikit kami paparkan bahwa program ngabuburit filsafat Islam ini adalah program yang diinisiasi atau diadakan oleh Deputi Perguruan Tinggi Yayasan Hikmat Al-Mustafa bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra dan juga Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam Asafi Indonesia. Ya, program ini adalah program kajian filsafat Islam yang diadakan selama pada sore hari selama bulan Ramadan yang menghadirkan para pemikir dan cendekiawan yang akan mengulas mengenai tema filsafat dan Ramadan. Kemudian uh, pemateri yang hadir pada hari ini yaitu adalah Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustadz. Terima kasih. Ya, beliau merupakan salah seorang pemikir yang berasal dari Aljazair. Beliau juga merupakan ketua dari Sadra International Institute, juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, dan juga beliau mengajar di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya beliau juga mengajar di program Kader Ulama Masjid Istiqlal, beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Insya Allah beliau pada sore hari ini akan membawakan tema Lailatul Qadar, potensi menuju kemanusiaan. Ya, kita akan mengulas mengenai malam Lailatul Qadar, yaitu salah satu malam yang diyakini malam yang sangat sakral bagi umat Islam, di mana uh, beberapa ulama, sebagian besar ulama meyakini malam Lailatul Qadar ini tiba di di bulan Ramadan, di salah satu malam atau beberapa malam di bulan Ramadan. Kita akan menggali makna atau hakikat Lailatul Qadar ini yang uh, menurut Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi merupakan potensi menuju kemanusiaan. Bagaimana malam Lailatul Qadar ini dibedah dan menjadi salah satu potensi yang sangat besar bagi manusia untuk dapat mencapai nilai atau titik manusia disebut memiliki kemanusiaan. Tak perlu berpanjang lebar lagi, kami akan mempersilahkan kepada Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi untuk memaparkan materinya. Kami memberikan waktu Ustadz 30 menit, insya Allah. Setelah itu akan diadakan sesi tanya jawab. Baik Ustadz, kami Terima persilahkan kasih. kepada antum, falyatafadhal mashkura. Syukran, terima kasih Ali. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini yang dari bulan suci Ramadan kita dapat taufik bertemu walaupun online untuk mengkaji, membahas dari sudut pandang filosofis, tapi sudut jadi filsafat yang sifatnya teosofi, jadi tidak mengeksklud juga pembahasan Quran, hadis, dan juga kasyaf, jadi yang inklusif dan komprehensif. Maka dapat dengan pendekatan ini kita bisa mengkaji mana Lailatul Qadr, malam-malam yang kita semuanya tunggu, malam yang merupakan
jantung dari bulan suci Ramadan ini dan inti dari bulan suci Ramadan ini. Jadi saya kira bahwa tepat sekali untuk membahas dan untuk mengkaji makna uh, Lailatul Qadar, terutama sebagaimana dalam judul Lailatul Qadar, jadi sebagai potensi untuk menuju kemanusiaan. Ini memang judul ini bukan judul yang berlebihan, tetapi dia mewakili benar-benar apa yang hakikat dari surah Lailatul Qadar dan apa yang bisa dicapai oleh manusia pada satu malam. Karena biasanya pemahaman umum tentang Lailatul Qadar sangat sederhana dan sangat reduktif terhadap makna Lailatul Qadar. Jadi satu malam yang mulia tentu saja dianggap mulia oleh semua umat Islam, terus ditunggu oleh semua umat Islam baik yang awamnya, intelektual maupun kalangan-kalangan yang lain. Namun eh, maknanya dan hakikatnya mungkin sedikit orang yang dapat makna hakiki dari Lailatul Qadar. Dan kenapa disebut Lailatul Qadar? Kenapa disebut Lail? Bukan kenapa tidak disebut Yaum atau Nahar, tapi Lailatul Qadar. Eh, jadi pembahasan kita akan seputar satu potensi yang dimana semua yang hakikat ilahi yaitu uh, anzalnahu, baik itu dianggap sebagai Al-Quran atau sebagai tajalli yang paling agung yaitu insan kamil atau semua yang dibutuhkan oleh alam diturunkan dan diturunkan dalam Lailatul Qadar. Apakah itu adalah wadah, zarf, fi, atau itu juga bisa memiliki makna lil-ilbas, bukan zarf. Jadi sesuatu yang memang dia sendiri adalah Lailatul Qadar itu sendiri. Eh, Secara lahiriah, Laila merupakan bagian eh, bagian apa namanya, hari yang dimana tidak ada cahaya dan semua yang ada tidak kelihatan. Jadi, tetapi berpotensi untuk menjadi nyata dan kelihatan. Jadi, terus siang merupakan waktu di mana matahari terbit dan dengan matahari itu muncul uh, objek-objek atau antitas-antitas yang ada. Tadi ada tetapi tidak muncul, sekarang dengan siang akan muncul dan bermanifestasi dan muncul itu. Jadi dengan prinsip ini kita bisa menarik makna lahiriah untuk makna yang lebih transendental yang berlaku juga untuk tingkatan-tingkatan wujud yang lain. Sebagaimana dalam hikmah muta'aliyah bahwa wujud ini bergradasi dan semua wujud adalah satu wujud yang sifatnya universal namun bergradasi mulai dari wujud yang asal wujud yaitu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, zat yang Maha Esa. Dari situ turun semua hakikat dan semua wujud melalui alam-alam yang bukan waktunya untuk diurai, tetapi alam-alam yang merupakan martabat-martabat wujud sampai ke alam kita ini, alam materi ini. Jadi yang alam materi ini adalah hasil dari alam-alam yang di atasnya. Maka tidak ada manifestasi atau tidak ada peristiwa di alam ini kecuali merupakan hakikat dari alam-alam yang di atas. Sebagaimana dalam banyak ayat
kulla syai'in anzalnahu biqadar, dan ayat-ayat yang lain yang membahas tentang bahwa alam ini merupakan tanazzul, keturunan dari alam-alam yang di atasnya. Secara filosofis, sebab akibat, prinsip sebab akibat juga menjelaskan bahwa semua yang di bawah merupakan efek dari yang di atas. Maka ini merupakan satu prinsip yang penting supaya kita bisa memahami realita-realita di sekitar kita. Dan sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan semua realita di sekitar kita sebagai ayat, sebagai tanda-tanda. Maka tujuan dari tanda itu adalah menarik perhatian kita dan bahkan menuju, dan tujuannya adalah menyampaikan atau mengantar kita untuk mencapai yang ditandai, yaitu hakikat yang di balik itu. Sebenarnya seluruh alam, baik yang lahir maupun yang batin, merupakan tanda atas keesaan Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Maka Laila atau malam, siang, dan semua yang ada di alam ini merupakan tanda-tanda atas yang alam yang di alam batin dan juga di alam lain, yaitu dari asalnya itu Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang makna dari lail. Jadi kita lihat pada malam hari ada semua entitas yang di sekitar kita secara tersembunyi, jadi tidak kelihatan, tapi berpotensi untuk menjadi nyata. Jadi ini mukadimah pertama atau premis pertama. Jadi malam merupakan satu wadah atau satu apa? Jadi satu potensi di mana entitas ada secara semua ada, tapi hanya secara potensial. Jika ada siang, ada matahari, maka entitas itu muncul dan menjadi nyata. Dan jika seorang menamati entitas-entitas yang di sekitarnya, juga akan sampai kesimpulan-kesimpulan yang lain bahwa semua entitas ini merupakan satu kesatuan dan merupakan wujud yang satu, dan wujud ini menunjukkan juga penciptaannya, khaliknya, atau apa namanya, asalnya, yaitu zat Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menarik makna ini di alam batin atau ke asalnya. Jadi takwil secara takwil kita menarik ini ke alam batin. Di alam batin juga lain itu adalah potensi di mana semua entitas-entitas menjadi memiliki kadar, memiliki batas-batasan tertentu. Ini manusia, itu gunung, ini hewan, ini malaikat, dan semua yang makhluk itu merupakan entitas yang memiliki kadar tertentu. Ta'ayun disebut dalam bahasa ya filsafat atau bahasa tasawuf, disebut entitas atau ta'ayun. Nah, ta'ayun ini merupakan keturunan dari hakikat yang sifatnya mutlak tadi. Jadi Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala sebagai asal dari semua yang ada, dia merupakan wujud yang absolut, wujud yang mutlak, tanpa batas. Nah, jika manifestasi al-haq itu dalam entitas-entitas itu, jadi menjadi muta'ayyin. Itu yang kalau kita menjelaskan tajalli atau manifestasi itu apa? Sayruratul mutlaqi muta'ayyinan. Jadi yang mutlak menjadi berantitas. Maka seolah-olah yang hakikat yang mutlak tadi menjadi tersembunyi dalam entitas-entitas itu. Jadi itu lail. Jadi tersembunyinya hakikat yang mutlak, yang absolut dalam entitas-entitas. Jadi apa? Jadi ta'ayyun.
Jadi itu lail secara eksistensial. Tadi lail secara temporal atau secara waktu, ruang dan waktu yang kita tahu tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari siang, tapi di alam yang dimensi-dimensi lain, di alam batin, di alam dimensi lain, jadi hakikat yang mutlak menjadi tersembunyi dalam entitas-entitas yang tersembunyi, yang terbatas. Nah, itu makna Lailatul Qadar. Terus tujuan dari penciptaan, kenapa Allah menciptakan makhluk-makhluk? Allah SWT juga menjelaskan tentang tujuan ya. Jadi tujuan menciptakan makhluk itu untuk mencapai satu kesempurnaan, satu keadaan di mana makhluk itu menjadi makhluk yang sempurna dan mengalami atau bisa menikmati sebagian dari kesempurnaan ilahi, dari asma-asma ilahi, menikmati kesempurnaan itu. Jadi jika dia mencapai puncak dari tujuan yang ditentukan oleh Sang Pencipta, dikatakan makhluk itu kamil, makhluk itu sempurna. Misalnya pohon kesempurnaannya menjadi berbuah, hewan misalnya ada kesempurnaannya, dan semua makhluk ada kesempurnaannya. Manusia yang merupakan uh, uh, tujuan dari penciptaan ini, Allah menciptakan seluruh alam karena manusia. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu tujuan dari penciptaan alam ini. Maka manusia diciptakan untuk menjadi khalifah, menjadi waris dari asma dan sifat ilahi. Maka kesempurnaan manusia adalah mengaktualkan sifat-sifat dan nama-nama ilahi. Nah, jadi terbitnya matahari dalam Lailatul Qadar atau salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi siangnya tadi ta'ayyun. Jadi kalau Lailatul Qadarnya jadi ihtijab atau tersembunyinya hakikat atau nama-nama dan sifat-sifat ilahi dalam diri manusia sebagai fitrah yang mengandung semua asma dan sifat ilahi secara potensial. Nah, itu lail. Jadi ta'ayyun menjadi berantitas dan berpotensi dan bisa diaktualkan dengan satu perjalanan yang harus dijalani oleh manusia untuk mengaktualkan sifat-sifat tersebut dan mencapai kesempurnaan yang ditentukan oleh Allah SWT dengan waktu menciptakan manusia ini. Itu yang disebut dalam surat Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi manusia ini akan mencapai keselamatan, akan mencapai kebahagiaan, akan mencapai kesempurnaan jika menaktualkan, jadi jika menaktualkan aktualisasi diri sini yang disebut tadi tulu'ul fajr itu siang, jadi muncul, bermanifestasi, muncul yang tadi tersembunyi, yang tadi potensial, jika dia bermanifestasi atau beraktual, itu adalah keselamatan dan adalah kesempurnaan manusia. Jadi ini secara umum ke definisi atau deskripsi dari Lailatul Qadar dan maknanya. Jadi memahami Lailatul Qadar bukan hanya sebagai satu malam di satu bulan di mana kita tunggu untuk mendapatkan karunia Allah SWT. Itu pemahaman yang sangat sederhana, tetapi bagaimana difahami secara eksistensial dengan apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya dia merupakan satu wadah, satu potensi-potensi yang terkandung dalam fitrah kita sebagai manusia yang memang dititipkan oleh Allah SWT sebagai wadiah, sebagai apa namanya, sebagai titipan di dalam diri kita untuk mengaktualkannya, untuk mengaktifkan potensi-potensi tersebut dengan
dengan mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dan mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita dapat mencapai mencapai kesempurnaan dan tujuan dari penciptaan kita. Jadi ini adalah potensi manusia. Jadi manusia juga harus diredefinisikan sesuai dengan definisi Lailatul Qadar ini. Jadi manusia secara kalau kita mengikuti definisi-definisi antropologi, jadi antropologi itu dalam beberapa pendekatan akan memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya antropologi filosofis, rasional, empiris, terus atau ilahi, akan kita mendapatkan definisi manusia yang berbeda-beda. Dari definisi tadi Lailatul Qadar, jadi manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi yang tertinggi untuk mengaktualkan dan mengaktifkan sifat-sifat ilahi dan memiliki kesempurnaan yang tertinggi. Jadi bukan hanya sekedar hayawanun natiq, bukan sekedar manusia yang hewan yang rasional yang berpikir, di mana puncak kesempurnaannya adalah pengetahuan yang sifatnya rasional, namun atau dengan definisi lain juga manusia merupakan makhluk yang sosial dan sebagainya, dan yang lain-lain. Tetapi dengan definisi tadi manusia merupakan wujud yang paling berpotensi untuk mengaktualkan wujud mutlak. Jadi semua yang bertayun atau berantitas atau yang tersembunyi dalam wujud itu bisa diaktifkan dan bisa diaktualkan oleh manusia. Ini adalah juga satu potensi yang perlu difahami dulu dan diaktualkan. Jadi kalau kita lihat di seluruh umat manusia yang di sekitar kita, sedikit orang yang meyakini ini adalah potensi manusia. Jadi oleh karena itu pencapaian dan juga cita-cita manusia akan sebatas pemahaman atau konsep manusia, konsep antropologis dari manusia. Jika konsep itu terbatas, maka pasti juga aktualisasi dan pencapaian akan menjadi terbatas, sebatas apa yang dipikirkan oleh manusia. Jika definisi dan konsep itu merupakan wujud yang begitu luas dan begitu tidak ada batasnya, maka pasti cita-cita manusia akan menjadi berbeda dan juga perjalanan manusia akan berubah, dan sikap manusia terhadap peristiwa-peristiwa yang di sekitarnya juga akan berbeda. Oleh karena itu pada malam seperti malam Lailatul Qadar, dan juga bukan hanya dalam satu malam, tetapi dalam seluruh satu tahun, 356 hari atau kurang lebih, merupakan semuanya Lailatul Qadar, tetapi di mana potensi-potensinya berbeda-beda. Jadi potensi yang Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, di 10 akhir dari bulan suci Ramadan, itu merupakan potensi yang paling tinggi atau puncak dari semua potensi-potensi lain. Dan itu tidak menafikan bahwa setiap malam di satu tahun itu juga merupakan potensi untuk mengaktualkan potensi-potensi manusia. Dan tujuan akhir dari semua perjalanan ini tidak selain berjumpa dengan Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi kesatuan atau sebenarnya kesadaran terhadap hakikat alam ini yang di sekitar kita, terhadap hakikat yang turun tersembunyi di seluruh alam ini terhijab. Jadi sebenarnya yang bikin kita tidak melihat
hakikat adalah hijab-hijab yang menutupi hakikat tersebut. Jadi kita harus melihat di balik hijab itu. Jadi di balik hijab itu ada al-haq, ada the real, ada uh, asal dari penciptaan ini. Jadi kita fokus yang terjadi, kenapa kita terhijab dari hakikat itu, kita fokus pada entitas itu sendiri dan tidak fokus pada yang menghadirkan entitas itu. Itu yang bikin kita selalu hidup di balik hijab dan tidak dapat merobek hijab itu dan melihat hakikat sebagaimana hakikat itu ada. Itu yang disebut dalam filsafat sebagai al-wujud bima huwa wujud. Jadi al-wujud bima huwa wujud itu konsep, tapi dia merupakan hakikat yang paling tersembunyi. Jadi secara konsep sederhana, ya kita semua tahu apa itu ada. Tapi hakikatnya apa, kita belum tahu dan kenapa belum tahu dan kenapa kadang tidak tahu karena selalu hidup dalam hijab dan melihat entitas itu sebagai wujud pada dirinya sendiri, tidak melihat yang menghadirkan wujud itu dan asal dari realitas. Jadi dengan momen-momen seperti Lailatul Qadar, karena kita dikasih kesempatan terutama dengan berpuasa, dengan amalia-amalia di bulan ini, salat, baca Al-Quran, zikir, kita sedikit mengambil posisi eh, apa namanya? Jadi posisi menjauhkan diri atau menjauhkan diri dari hijab-hijab yang tadi kita tenggelam di dalamnya. Jadi dengan ibadah ini, dengan retreat ini, kita berusaha untuk melihat yang menghadirkan hakikat-hakikat itu apa. Karena semakin tenggelam di alam yang di sekitar kita, semakin sibuk dengan alam di sekitar kita dan keragaman-keragaman yang di sekitar kita, semakin kita lupa lalai dari hakikat. Jadi seperti orang misalnya menonton dan dia sibuk dengan hanya dekor dan cahaya-cahaya yang digunakan untuk meramaikan satu tempat dan tidak fokus pada yang bikin hal itu atau yang menghadirkan itu. Itu yang terjadi kepada kita di alam ini. Jadi kita lagi fokus pada entitas, pada hijab-hijab dan melupakan yang menghadirkan semua itu. Bulan suci Ramadan dengan karunia puasa, karunia ibadah, karunia. Jadi kalau kita lihat amalia-amalia di bulan suci Ramadan sebenarnya tidak melakukan, bukan melakukan. Jadi tidak makan, tidak minum, apa namanya, juga menjaga semua uh, apa namanya potensi kita lahiriah, misalnya mata, telinga, menjaga semua potensi kita dari terlibat dan sibuk dengan alam yang di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat puasa, misalnya tidak makan, tidak minum, itu pengantar saja. Tapi intinya, di mana semua potensi kita puasa. Dan puasanya adalah tidak sibuk dengan apapun kecuali hakikat dari alam ini, yaitu al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berusaha dengan menjadi apa namanya sebenarnya puasa itu tidak aktif dan dengan tidak aktif itu kita berusaha untuk menjadi wadah yang menerima hakikat dari wujud ini, dari eksistensi ini, yaitu dari menyadari apa yang menghadirkan alam, yaitu al-haq subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya puasa itu kenapa dalam sebuah hadis di situ menyebutkan bahwa as-sawmuli wa ana ajzi bihi. Jadi tidak disebutkan untuk ibadah-ibadah lain kecuali untuk puasa. Tidak Allah SWT dalam hadis tidak ada hadis yang mengatakan as-salatu li wa ana ajzi biha misalnya. Al-hajj begitu. Tapi as-saum itu punya kekhususan hanya untuk as-saum li wa ana ajzi
bihi. Dalam sebuah tafsir dari Ibn Arabi, beliau mengatakan as-saumu li wa ana jazauhu. Jadi balasan dari puasa itu adalah Allah itu sendiri. Maka hasil dari uh, apa namanya, jika kita abstain, tidak melakukan, jadi kita tidak makan, tidak minum, tidak sibuk dengan dunia, dengan juga pikiran-pikiran yang lain, seolah-olah kita dapat menyadari kehadiran Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hasil, atau jadi kita bisa mencapai kesadaran maksimal dari potensi-potensi kita. Semua potensi kita, baik itu imajinasi kita, akal kita, hati kita, maupun potensi-potensi lain, bisa dapat kesempatan untuk merasakan dan mengalami kehadirannya dalam di balik hijab-hijab ini. Dan itu yang diharapkan pada Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya yang disebut khairun min alfi syahr itu merupakan satu apa, satu pernyataan yang menjelaskan tentang apa yang bisa dicapai oleh manusia yang hadir pada Lailatul Qadar. Dia bisa mencapai atau bisa menaktualkan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu khairun min alfi syahr. Jadi dalam sebuah penjelasan bahwa malam itu merupakan manifestasi tertinggi atau paling paling mencakup, dan alfu syahr itu merupakan bagian-bagian dari nama itu uh, secara partikular. Maka dalam satu malam manusia bisa mencapai satu kesadaran dan satu keadaan di mana dia menyadari kehadiran hakikat sebagaimana hakikat itu ada. Itu yang menyebabkan dia bisa melupakan loncatan dalam atau melampaui ruang dan waktu. Jadi di situ nggak ada ruang dan waktu. Jadi nilai satu malam dengan 83 tahun itu tidak bisa terjadi kecuali di mana dimensi Lailatul Qadar itu beda dengan dimensi yang kita hitung, hitungan alam fisik ini. Jadi malam, siang, terus apa namanya, matahari, bumi dia mengelilingi matahari itu menghasilkan malam dan siang. Jadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun, pasti itu merupakan satu dimensi yang lain, dan di situ manusia bisa melampaui ruang dan waktu dan bisa hadir dalam satu dimensi di mana dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dia bisa mencapai menaktualkan dan bisa mencapai kesempurnaan yang tersembunyi, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Jadi ini mungkin sedikit penjelasan tentang Lailatul Qadar dan potensi-potensi untuk mencapai kesempurnaan yang tertinggi. Lalu juga manfaat dari Lailatul Qadar ini dan sebenarnya adalah menyadari bahwa jadi jika manusia mendapatkan kesadaran tersebut, itu akan bekasnya bisa bisa hadir, bisa apa ya, bisa hidup bersama manusia selama 1 tahun. Jadi bisa menjadi bekal untuk 1 tahun. Karena yang bikin manusia di hari-hari yang biasa adalah kelupaan, kelalaian, dan misalnya jika kita sudah berlalu bulan suci Ramadan, kita kembali ke kerjaan kita atau ke rutinitas setiap hari kita lalai dan lupa apa yang kita pernah alami di bulan suci Ramadan ini, yaitu kesadaran yang tertinggi itu. Nah, jika seorang bisa mencapai, bisa merasakan, bisa mengalami pengalaman yang tertinggi di malam Lailatul Qadar, bekas dari pengalaman itu bisa menjadi bekal untuk ke depan, untuk kehidupannya ke depan, dan bisa apa namanya, bisa membantu kita untuk selalu ingat, tadakkur, dzikir, selalu ingat hakikat itu dan tidak hidup di balik hijab, tidak hidup di balik hijab dan tidak sibuk dengan hal-hal yang
nanti apa ya menghambat menghambat potensi-potensi kita tidak diaktualkan. Jadi sebenarnya banyak potensi-potensi yang begitu apa jadi disia-siakan karena tidak karena diabaikan karena tidak disadari dan kelalaian itu yang bikin nanti manusia menyesal dan selalu Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran bahwa anzirhum yaumal hasrah. Jadi ingatlah mereka tentang hari penyesalan. Jadi hari penyesalan itu merupakan hari di mana manusia sadar tentang hakikat dan apa yang sebenarnya yang seharusnya dia harus lakukan jika dia punya kesempatan di alam ini. Kesempatannya adalah mengaktualkan potensi-potensinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih sempurna, manusia yang lebih berbahagia. Ya mungkin saya melihat waktu sudah lewat setengah jam. Eh, Gimana itu kita buka sesi tanya jawab atau gimana, Mas Ali? Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Insya Allah kita jadi eh, mendapat bagaimana penjelasan hakikat Lailatul Qadar yang sebenarnya Ustadz. Insya Allah meskipun secara yang masyhur Lailatul Qadar masih beberapa hari atau beberapa minggu lagi, tapi setidaknya kita jadi memiliki landasan nih, bagaimana kita mempersiapkan dan eh, prepare diri kita ini supaya dapat mencapai Lailatul Qadar itu insya Allah nantinya di malam-malam yang masyhur yang ditentukan sebagai malam Lailatul Qadar. Ya baik, setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi para hadirin hadirat yang hadir di Zoom meeting ini untuk menanyakan tentang tema yang dipaparkan oleh Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi barusan. Masya Allah Ustadz kita mencapai puncak yang tertinggi juga Ustadz. Insya Hadirin Allah. Insya di Allah. Zoom ini mencapai 69 orang yang tertinggi dari sesi-sesi sebelumnya Ustadz. Insya Allah 60 lebih orang ini orang-orang yang kelak di Lailatul Qadar akan dapat mencapai potensi tertingginya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Amin. tadi. Assalamualaikum Ustaz, nanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Halo Pak Ada Hamzah. ada saya pernah baca tafsir Al-Qadar itu menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah Sayyidah Fatimah itu. Penjelasannya bagaimana Ustaz itu Ustaz? Ada apakah hanya seorang maksumin saja ataukah semua maksumin atau spesifik disebut Sayyidah Fatimah saja Ustaz? Terima kasih. Tadi saya sebutkan bahwa Lailatul Qadar itu sebenarnya bisa menjadi zarf atau bisa menjadi lil mulabasah. Sebenarnya itu merupakan hakikat dari insan kamil. Hakikat dari insan kamil dan insan kamil yang merupakan Lailatul Qadar yang paling tinggi. Jadi kalau kita ikuti penjelasan tadi bahwa eh, manusia yang dapat menaktualkan semua yang potensi-potensinya itu insan kamil dan puncak dari Lailatul Qadar adalah Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah puncak dari Lailatul Qadar dan asal dari uh, Lailatul Qadar. Lalu uh, uh, misalnya Sayyidah Fatimah atau yang para anbiya, para rasul itu merupakan waris dari Rasulullah yang bisa menaktualkan juga potensi-potensi bisa disebut juga sebagai Lailatul Qadar. Masadiq, kalau kita pakai istilah falsafah, masadiq, instansi-instansi dari misdaq yang kamil. Misdaq yang kamil ini adalah Rasulullah dan yang lain secara waris. Mereka secara waris bisa menjadi misdaq dari Lailatul Qadar. Dan semua manusia punya potensi juga untuk menjadi Lailatul Qadar sesuai dengan usaha dan perjalanan masing-masing di alam ini. Ya, semoga menjawab, Pak Hamzah. Bagaimana Bapak Hamzah Shadiq, apakah sudah terjawab? Terima kasih, terima kasih. Ya, sudah cukup. Sama-sama, sama-sama. Ya, beralih ke penanya berikutnya, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya, dibolehkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya.
Saya boleh. Ya, Ya, dengan Bapak Yuyu Wahyu, dipersilahkan, ya. Pak. Saya paling senior kayaknya di sini. Terima kasih, Ustadz. Ini masalah penentuan di Ahlul Bait kan 19, malam 19, 21, 23. Nah itu sahih atau bagaimana, Ustadz? Dari mana riwayatnya gitu? Jadi ditentukan pada dari banyak riwayat yang menentukannya pada ganjil di 10 terakhir ganjil. Jadi mulai 19, 21, 23, 25, 27 sampai 29. Terus ada riwayat-riwayat yang juga menentukannya pada misalnya 19, 21, 23 sampai 27. Ada riwayat misalnya yang mengatakan 23 dan 27. Ada riwayat yang mengatakan 23. Jadi banyak riwayat dan menekankan 10 terakhir dan ganjil di 10 terakhir itu yang paling oleh karena itu misalnya Rasulullah selalu melakukan ibadah i'tikaf pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. 10 terakhir yashuddu mi'zarahu dan tuzrabu lahu khaymah fil masjid. Jadi beliau apa namanya dia pergi ke masjid dan 10 terakhir di, 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 menetap di masjid. Itu semuanya karena Lailatul Qadar pada 10 terakhir tersebut. Dan sebagaimana juga saya menjelaskan tadi, Lailatul Qadar itu bisa sepanjang 1 tahun 356 hari 5 malam. Itu semuanya merupakan Lailatul Qadar. Namun dia bergradasi karena di setiap malam kita dapat menaktualkan. Jadi nggak ada halangan untuk beramal dan bertahajud, berusaha setiap malam walaupun bukan di bulan Ramadan. Kita di situ bisa menaktualkan potensi-potensi kita. Namun alam juga ikut mendukung dan potensi-potensi alam berkumpul di satu malam dan itu di 10 terakhir. Maka kita dianjurkan untuk memanfaatkan suasana alam di 10 terakhir itu untuk menaktualkan secara maksimal potensi-potensi kita. Ya, semoga menjawab. Terima kasih, Ustadz. Masalah. Ya, bagi hadirin yang lain yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Afwan, saya sudah angkat tangan ya. Oh iya, dengan Bapak siapa mungkin boleh diperkenalkan diri. Ainul Yakin. Ainul Yakin ya. Persilahkan Ya. Bapak Ainul Yakin. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, selamat sore Bapak Abbasi. Sudah lama kita tidak bertatap muka lewat Zoom ya setelah saya mengikuti di awal S2 dulu. Saya punya pertanyaan. Iya, iya. Mudah-mudahan Bapak Ya, selalu sehat. ya. Iya, iya. Ya. Dulu kita belajar al-isyarat wa tambihat. Ya. Iya, iya, betul. Pertanyaan saya karena mohon maaf saya terlambat masuk di ruang Zoom ini sehingga saya tidak begitu banyak mendengar. Bahkan saya masuk penjelasannya langsung selesai tadi. Cuma dari dialog yang sedikit saya bisa mengikuti. Dari situ saya muncul dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, kalau tadi saya melihat apa Lailatul Qadar itu awalnya Rasulullah, tapi kemudian yang lain bisa mendapat secara waris begitu ya, kalau tidak salah saya dengar. Ya, betul. Nah, apakah itu artinya entitas-entitas yang lain, tidak hanya manusia, tetapi juga hewan maupun tumbuhan atau jin juga, apakah kemudian punya potensi ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu atau keutamaannya? Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan juga malam-malamnya bisa kita mendapati padilah-padilah yang ada pada Lailatul Qadar. Lalu apakah ada hubungannya dengan amalan siang begitu ya? Karena yang disebut hanya Lailah, lalu di siang harinya apakah ada hubungannya gitu? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi
eh, untuk pertanyaan yang pertama, eh, ya betul, semua makhluk, semua entitas dapat mengaktualkan potensi-potensinya dan dapat Lailatul Qadar dengan penjelasan tadi bahwa Lailatul Qadar itu merupakan aktualisasi dari potensi-potensi yang tertanam dalam diri setiap makhluk, baik itu tanaman, baik itu hewan, baik itu jin, baik itu manusia. Semua yang punya potensi dapat diaktualkan melalui proses jadi tulu itu merupakan aktualisasi sebenarnya. Salamun itu kesempurnaan yang bisa dicapai oleh makhluk yang menaktualkan potensinya. Ya, jadi bisa berlaku untuk semua makhluk. Jadi itu yang disebut apa namanya, uh, hubiyah atau gerak cinta. Semua makhluk itu bergerak karena mencintai asalnya dan mau kembali kepada asalnya. Jadi sebagai gerak menuju dan kembali kepada asalnya. Jadi rindu kepada asalnya dan mau mencapai asalnya. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua, ya setiap hari terdiri itu merupakan satu siklus yang terdiri dari malam dan siang. Jadi malam merupakan potensi dan siang merupakan aktualisasi. Namun aktualisasi tersebut juga merupakan memperluas potensi. Jadi jika seorang atau satu entitas beramal atau beraktivitas bergerak di siang hari, sebenarnya itu jadi satu proses memperluaskan potensinya. Dan jika potensi itu menjadi lebih luas, dia perlu aktualisasi lagi dari kesempurnaan-kesempurnaan berikutnya. Maka siklus itu menjadi satu perjalanan yang apa, terus menerus, bukan satu perjalanan linear yang dari satu titik sampai ke titik akhirnya sudah terbatas, terutama untuk manusia yang potensinya tidak terbatas. Maka dalam setiap hari itu merupakan siklus menuju fase berikutnya dalam proses mengaktualkan potensi-potensinya. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Eh, Masih boleh moderator ya? Terakhir mungkin Bapak ya. Baik. Eh, ini sih mengomentari ya yang barusan atau memperdalam begitu. Kalau tadi Lailatul Qadar diartikan sebagai aktualisasi potensial ya yang berbasiskan hubiyah tadi, berasal darinya dan berupaya untuk kembali kepadanya dengan penuh kecintaan. Lalu kira-kira makna inna anzalnahu fi lailatul qadar di situ apakah kemudian firman-firman itu diturunkan kepada segenap entitas begitu ya. Dan itu tidak hanya Al-Qur'an kah begitu? Ya, jadi sebenarnya ini sudah dipaparkan dalam pengantar. Mungkin di sini bisa eh, di apa di apa istilahnya. Jadi dipenjelaskan lebih lanjut bahwa yang diturunkan itu eh, bukan hanya firman, tetapi jadi firman itu merupakan tanazzul dari asma, jadi asma wa sifat ilahi yang turun sampai ke firman. Firman itu merupakan fase fase terakhir itu sebagai tasyri', sebagai menjelaskan perjalanan bagaimana menaktualkan potensi-potensinya. Tapi yang diturunkan sebelumnya hakikat ta'ayun tadi yang kita sebutkan ta'ayun. Jadi semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat ilahi terkandung dalam entitas yang turun. Jadi satu nama misalnya, satu nama Al-Alim, anggap Al-Alim misalnya. Al-Alim turun menjadi misalnya uh, Jibril alaihissalam misalnya menjadi uh,
ilmu-ilmu yang turun ke kita ini, hakikat ilmu, sampai ke tasyri' ilmu, utlubul ilma misalnya, minal mahdi ilallah, sampai menjadi instruksi dan sebagai syariat. Jadi semua itu merupakan tanazzulnya atau turun dari hakikat nama Al-Alim dalam martabat-martabatnya sampai ke martabat terakhir di dalam firman. Dan itu memang berlaku untuk semua entitas, bukan hanya sebagai manusia. Namun puncaknya di manusia, di manusia. Lalu manusia dapat mengaktualkannya, jadi ya tersembunyi dalam fitrahnya. Lalu dia dengan mengikuti firman itu, mengikuti syariat, mengikuti instruksi, dia dapat mengaktualkan ilmu itu menjadi ulama, menjadi manifestasi dari nama Al-Alim itu sendiri. Di dalam entitas yang lain dengan batas-batasan tertentu. Ada tetapi terbatas. Tetapi pada diri manusia tidak terbatas. Ya, semoga menjawab. Baik, insya Allah sudah terjawab ya Bapak Syukron, Ainul Yakin. Ustaz. Ya, kalau ingin Ya, memperdalam lagi mungkin kita bisa lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ustaz, mohon izin ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau antum mengizinkan kita lanjutkan, kalau tidak kita akhiri. Silakan. Ya, dari Bapak Saiful, mohon izin bertanya, apakah Al-Qadar itu memberikan pengetahuan tambahan bagi manusia, sehingga mampu memberikan dampak bagi manusia lain dalam tanda kutip lingkungan? Mengingat Al-Qadar adalah fasilitas ritual atau spiritual untuk menyempurnakan diri atau jiwa. Gimana, Ustaz? Iya, jadi eh, memang tadi menjelaskan bahwa eh, jika eh, potensi-potensi itu atau men- mendekati Lailatul Qadar, jadi kalau dalam insan kamilnya dia supaya mencapai puncaknya, dan manusia-manusia yang lain jadi bisa mendekati. Jadi semakin mendekati insan kamil, semakin menjadi manusia yang bermanfaat untuk umatnya, untuk masyarakat yang di sekitarnya. Merasakan kesatuan, menyadari kesatuan, bukan merasakan kesatuan, menyadari kesatuan. Jadi jika menyadari kesatuan, maka wujud manusia itu menjadi wujud yang luas, tidak sebatas diri yang sempit itu, badan kita yang sempit ini, tetapi dia akan memiliki satu wujud yang sifatnya luas dan menyatu dengan semua yang di sekitarnya. Itu dampak sosial dari Lailatul Qadar dan aktualisasi-aktualisasi yang mendekati insan kamil, yang mendekati manusia yang sempurna. Jadi dampak sosialnya luar biasa, dan dengan itu yang dapat menyatukan umat, menyatukan masyarakat, dan merasakan bahwa masyarakat itu bukan sesuatu yang selain diri kita, bahkan itu adalah hakikat atau diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Baik, insya Allah terjawab ya Bapak Saiful. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, Alhamdulillah berakhir juga sesi ngabuburit filsafat Islam pertemuan keempat kita pada hari ini dengan pemateri Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi. Saya terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Insya Allah lebih dari 50 orang ini tercerahkan dan siap untuk menyongsong kehadiran Lailatul Qadar insya Allah kelak. Amin. Terima kasih banyak kepada Sama-sama. juga kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya mengisi eh, waktu ngabuburitnya menunggu berbuka puasa pada sore hari ini dengan kegiatan insya Allah bermanfaat dan penuh dengan hikmah. Eh, ya ada yang memberikan saran, mungkin yang lain bisa menyalakan kamera untuk kita sesi foto bersama. Dipersilahkan bagi yang berkenan untuk membuka kamera, kita adakan foto bersama. Ya kenang-kenangan kita ya untuk pertemuan pada hari ini. Baik, kita mulai ya sesi foto bersama. Kami hitung mundur, 3, 2, 1. Ya, sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, terima kasih.
Alhamdulillah Rabbil Alamin telah berakhir sesi ngabuburit filsafat Islam kita pada sore hari ini. Bagi yang berminat untuk mengikuti kajian tentang filsafat Islam, terutama pada tema filsafat dan Ramadan, dipersilahkan untuk bergabung kembali pada besok sore hari pada pukul 5 tepat kita akan mulai sesi berikutnya. Dan untuk mendapatkan info dan kabar terbaru dari kami, silahkan di follow Instagram kami @dpt.almustafa dan juga asafi.indonesia. Silahkan untuk memfollow dan menyalakan notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Juga kita yang terbaru kita membuat kanal YouTube juga, channel kita DPT Al Mustafa. Silahkan di search untuk mendapatkan eh, jika ingin mengkaji ulang mungkin materi-materi yang terlewat, dipersilahkan kita akan segera upload ke YouTube video dari materi sesi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Saya Alif Alkulisba selaku moderator pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Abbasi dan juga kepada para hadirin. Dan mohon maaf jika ada kekurangan pada pertemuan kita pada sore hari ini. Besok pembicara siapa ya? Akan kami hubungi segera ya Bapak pembicaranya. Silahkan Baik, di terima follow kasih akun Pak Ali. Instagramnya. Ya, Baik, terima terima kasih kasih. Pak Terima kasih Ustadz. banyak Ustaz. Sehat. Terima kasih Ustaz. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin kami tutup. Wa ma taufiqi Iya, illa izin. billah alaihi Assalamualaikum. tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.